Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi terkait creativity and place. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Puan Ayu Maharani. Yang kedua, Aisyah Nanda Amelia. Yang ketiga, Muhammad Fakih Ashidik. Dan yang terakhir, Raffi Agista. Kemudian, apa sih pengertian dari creativity? Creativity yaitu kemampuan menggabungkan elemen yang ada dengan cara membuat sesuatu yang baru. Selanjutnya, bagaimana dengan place? Place dapat diartikan sebagai suatu konsep yang terikat pada suatu lokasi dalam ruang tertentu. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari creativity and place, lalu apa hubungan antara keduanya? Menurut peneliti kreativitas Amerika, Teresa Amabil, kreativitas individu ada sebagaimana fungsinya yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu. Jadi seorang manajer dapat menjadi kreatif dalam pengambilan keputusan jika dia secara teoritis dan konseptual sadar akan masalah dan relevansinya dengan faktor lingkungan. Dengan kata lain, ia harus memiliki pengetahuan tentang bidang masalah dan juga bakat serta kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada keterampilan berpikir kreatif, yaitu yang pertama adalah keterampilan untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Yang kedua, untuk memikirkan cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, untuk memikirkan jalan baru pemasaran. Memikirkan jalan baru pemasaran adalah jadi suatu keterampilan kreatif yang membantu untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Ketiga, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi, seorang manajer tidak melakukan tugas organisasi hanya untuk mendapatkan imbalan finansial dan juga pertimbangan uang atau finansial bukan satu-satunya motif untuk mengambil tugas baru. Akan tetapi kepuasan ego dan dorongan moral juga menjadi pertimbangan yang mengarah pada kreativitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, individu dan kreativitas suatu organisasi juga dipengaruhi dalam konteks lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, memiliki pengaruh yang kuat terhadap kreativitas dan penanaman budaya kreatif. Pemilik dan manajer bisnis telah memberikan perhatian khusus pada desain interior lingkungan fisik dan ruang kerja. Ruang kerja perlu mendorong karyawan untuk bertemu dan berbagi ide. Teresa Amabil berpendapat bahwa kreativitas bisa datang dari siapa saja, dan ide dari semua kalangan bisa digali. Amabil mengembangkan alat yang menilai lingkungan kerja perusahaan manapun dan memberikan wawasan tentang seberapa baik suatu organisasi diperlengkapi untuk mendorong dan menghasilkan inovasi. Instrumen ini mengukur beberapa bidang utama yang dapat meningkatkan atau menghambat kreativitas. Bidang-bidang ini termasuk dorongan organisasi. Dorongan organisasi merupakan indikator bagaimana kreativitas didukung dan didorong oleh budaya organisasi. Ini termasuk penilaian yang adil serta sistem penghargaan untuk mengembangkan ide-ide baru. Dorongan pengawasan. Dorongan pengawasan melihat cara di mana tujuan ditetapkan dan bagaimana anggota tim ini didukung dan dihargai, termasuk mendelegasikan tanggung jawab, memberikan umpan balik segera dan tepat waktu, meningkatkan kepercayaan diri, saling menghormati antara karyawan dan penyelia. Dukungan kelompok kerja. Dukungan kelompok kerja mempertimbangkan bagaimana beragam keterampilan diwakili dalam sekelompok karyawan. Ini juga melihat seberapa terbuka sebuah kelompok terhadap ide-ide baru, dan bagaimana anggota tim saling mendukung serta seberapa baik kelompok itu berkomunikasi. Sumber daya yang cukup. Sumber daya yang memadai mengukur apakah suatu kelompok memiliki akses ke sumber daya seperti dana, bahan, fasilitas, dan informasi atau tidak. Kebebasan dan pekerjaan yang menantang. Kebebasan membahas kemampuan karyawan untuk mengontrol aspek pekerjaan yang dihasilkan,
Tantangan melihat seberapa menggairahkan dan pentingnya pekerjaan itu. Instrumen juga menilai dua komponen yang dapat membahayakan kreativitas, yaitu hambatan organisasi. Hambatan organisasi termasuk politik internal, persaingan internal yang destruktif, pengindaran resiko, dan kritik keras terhadap ide-ide baru. Tekanan beban kerja melihat seberapa realistis atau tidak realistisnya tenggat waktu dan adanya gangguan dari produksi karya kreatif. Baik itu pengetahuan, biro iklan, atau nirlaba, setiap organisasi mengalami rutinitas sehari-hari, di mana pekerjaan diselesaikan dengan tim yang mapan dan dalam pengaturan grup yang akrab. Untuk mengoptimalkan dan menstandarisasi bisnis, agensi seringkali mempekerjakan spesialis dalam waktu yang lama dalam kategori keahlian tertentu. Meskipun ada alasan bagus untuk spesialisasi, agensi kreatif saat ini mencoba menggabungkan tim dan mendapatkan keahlian baru dan beragam untuk setiap klien sedini mungkin dalam proses. Chris Foster merangkum aspek manusia dalam mengelola kelompok kerja. Kreativitas tidak terjadi dalam ruang hampa. Kreativitas yang berkaitan dengan perspektif saya, berkaitan dengan orang. Itulah hal yang membuat kreativitas terjadi. Orang-orang dari budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan perspektif yang berbeda, semuanya saling bergesekan. Mereka semua menghadapi masalah dari sudut yang berbeda, dan dari situ Anda mendapatkan ketegangan dramatis semacam itu, di mana kreativitas disponsori. Kreativitas dan kolaborasi dapat menjadi lebih menantang seiring dengan pertumbuhan organisasi. Kami memiliki sebuah ide bisnis yang merupakan implementasi dari materi creativity and place, yaitu membuat pupuk tanaman dari limbah potongan rambut yang ada di tukang cukur. Mengapa demikian? Melihat kondisi yang ada di tukang cukur, yang mana limbah potongan rambut hanya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan kembali, membuat kelompok kami terdorong untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa place yang ada di tukang cukur bisa menghasilkan kreativitas yang tinggi bagi kami, yaitu dapat membuat pupuk tanaman yang bisa menyelesaikan masalah yang ada.